Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Bagus dengan NIM 2005-1204-094 dari kelas TIB angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Address Resolution Protocol atau yang disingkat ARP. Di materi kali ini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu pengertian ARP, peran ARP, cara kerja ARP, dan terakhir untuk ARP saya akan mensimulasikannya menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, pengertian ARP. ARP memiliki kepanjangan Address Resolution Protocol yang merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware. Protokol ini digunakan untuk mengetahui MAC address dari suatu perangkat. ARP digunakan jika Anda ingin melakukan komunikasi dengan beberapa perangkat lainnya pada jaringan lokal. Misalnya jaringan Ethernet yang memang memerlukan alamat sebelum melakukan komunikasi atau melakukan pengiriman paket jaringan. Peran ARP. Yang pertama, ARP mempunyai peran yang sangat penting di dalam jaringan, terutama jika berkaitan dengan komunikasi data yang ada di dalam jaringan tersebut. Setiap host yang terhubung ke dalam jaringan LAN bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan alamat fisik atau MAC address dan tidak menggunakan alamat logis atau IP address. Yang kedua, seperti yang sudah dijelaskan di poin pertama, bahwa setiap host dapat berkomunikasi menggunakan MAC address. Dengan kata lain, setiap host yang ingin berkomunikasi dengan host lainnya harus memiliki alamat fisik atau MAC address dari host tujuan tersebut. Yang ketiga, untuk mendapatkan MAC address, hal pertama yang harus dilakukan adalah ketika transfer data tersebut sebelumnya harus diberi IP address. IP address yang ditambahkan tersebut merupakan alamat IP yang dimiliki oleh host pengirim dan penerima. Yang keempat, setelah itu baru bisa menentukan MAC address dari host tujuan. Disinilah peran penting ARP. Dengan memanfaatkan alamat IP host tujuan, host pengirim dapat melakukan pencarian dengan menggunakan protokol ARP. Berikut cara kerja dari ARP. Cara kerja ARP. Yang pertama, suatu host dengan IP address A mengirim paket ke host dengan IP address B pada jaringan lokal. Host pengirim memeriksa dulu ARP kits-nya adakah MAC address untuk host dengan IP address B. Jika tidak ada, ARP akan mengirim paket ke alamat broadcast dalam kurung sehingga seluruh anggota jaringan mendengarnya. Paket ini berisi pertanyaan, siapakah pemilik IP address B dan berapakah MAC address-nya. Dalam paket ini juga disertakan IP address A beserta MAC address-nya. Setiap host di jaringan lokal menerima request tersebut dan memeriksa IP address masing-masing. Jika ia merasakan paket tersebut bukan untuknya, dia tidak akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang keempat, host dengan IP address B yang mendengar request tersebut akan mengirim IP address beserta MAC address-nya ke host penanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi ARP menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita siapkan adalah end device, yaitu komputer. Saya di sini akan menggunakan 3 end device. Untuk PC 0 saya rubah menjadi PC 3. Selanjutnya kita siapkan network device, yaitu satu switch. Kita letakkan di atas PC 2. Selanjutnya kita siapkan connection. Connectionnya pilih lambang petir ini karena akan otomatis memilih koneksi yang terbaik untuk switch dan komputer. Hubungan switch dengan setiap komputer. Jika sudah selesai, lakukan konfigurasi di IP-nya setiap komputer. Ini di PC 1 saya menggunakan 192.168.1.1. Tekan enter untuk mengeluarkan subnet mask-nya. Jadi untuk PC 1 saya menggunakan 192.168.1.1 untuk IP address-nya. Untuk PC 2 sama
IP configuration. Untuk IP-nya saya menggunakan 192.168.1.2 karena angka terakhir ini tidak boleh sama untuk setiap komputer. Jadi saya menyesuaikan dengan PC-nya. Untuk IP address PC 2 menggunakan 2 di angka terakhirnya. Tekan enter. Untuk PC 3 juga sama. Menggunakan 192.168.1.3. Tekan enter. Selesai. Kita coba perintah di command prompt, yaitu arp strip a. Di sini terdapat tulisan no arp interest font karena kita belum set arp-nya. Jadi selanjutnya kita lakukan simulasi. Kita pilih Let Simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Kita jalankan simulasinya. PC 1 mengirim data, yaitu meminta MAC address dari PC 3. Jadi PC 1 mengirim ke switch terlebih dahulu. Data dari switch ini dibagi menjadi 2 di PC 2 dan PC 3 karena akan disebar ke seluruh jaringan. Setelah itu PC 2 menolak karena tidak ada permintaan. Untuk PC 3 menerima dan akan menuliskan IP address-nya dan MAC address-nya. Selanjutnya PC 3 akan mengirimkan feedback kembali ke switch, dan selanjutnya switch akan mengirimkan ke PC 1. Dan PC 1 dapat mengecek IP address-nya dari PC 3 dan MAC dari PC 3. Selanjutnya kita kembali ke real time. Kita coba cek lagi di command prompt-nya dengan perintah yang sama, arp strip a. Di sini terlihat bahwa internet address-nya tertulis 192.168.1.3, yaitu IP dari PC 3. Oke, kita coba di PC 2. Apakah tertulis atau tidak arp slash a. No arp interest font. Karena PC 1 mencari IP address-nya dari PC 3, maka di PC 2 tidak tertulis arp-nya. Untuk di PC 3 kita coba juga arp slash a. Di sini tertulis internet address-nya 192.168.1.1 karena dari PC 1 meminta MAC address dari PC 3. Jadi tertulisnya di internet address-nya ya di PC 3 yaitu 192.168.1.1, yaitu miliknya PC 1. Demikian presentasi ARP dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.